wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang menjaga ibu dan bayinya setelah kelahiran. Perkenalkan, nama saya Salpianisa. Di sini saya akan membahas tentang perawatan postpartum minggu pertama. Selama periode pasca persalinan, setiap wanita dengan cepat mengalami perubahan yang sangat besar secara tubuhnya kembali ke keadaan tanpa kehamilan. Dan ia secara emosi menyesuaikan diri dengan perubahan dalam keluarganya dengan kelahiran anaknya. Sementara, proses geologis sangat sama dalam setiap individu. Setiap wanita bereaksi secara berbeda terhadap kelahirannya seorang anak dan akan memiliki spesifik serta kebutuhan pribadi yang khas untuk dipenuhi. Untuk riwayat klien, yang pertama itu ada usia dan kesamaan, ulasan kehamilan, persalinan, dan kelahiran, kursus pralahir, tenaga kerja dan departemen informasi, faktor emosi untuk tenaga kerja, dan penadahan status postpartum. Di ujian fisik harus dipertimbangkan. Yang pertama itu ada tanda-tanda vital, terus bagian dada, payudara dan puting, dan pemeriksaan daerah perut yang terdiri dari tingginya pundus uteri, lokasinya, konsistensinya dan kecenderungannya, dan usus berbunyi dan loheanya. Untuk lohea tersebut terdiri dari jenisnya, jumlahnya, dan baunya. Dan yang terakhir yaitu untuk pemeriksaan perineum dan rektumnya. Selanjutnya ada kesan klinis. Diagnosis berbeda untuk dipertimbangkan. Yang pertama ada postpartum setelah operasi dengan faktor-faktor yang rumit seperti preeklamsi dan anemia. Untuk tes diagnosis, tes dan prosedur diagnosis yang perlu dipertimbangkan seperti adanya komplikasi kehamilan, postpartum, dan kondisi medisnya. Menyediakan obat. Langkah terapeutik yang harus dipertimbangkan, yang pertama itu ada sistem saluran kencingnya, yang kedua yaitu tidurnya, dan yang ketiga yaitu status kekebalan tubuh yang meliputi kekebalan globinnya dan vaksin rubella. Selanjutnya yaitu menyediakan dukungan, pendidikan dan langkah-langkah dukungan yang perlu untuk dipertimbangkan. Yang pertama itu ada mendengarkan secara aktif keluhan si pasiennya. Yang kedua yaitu menyediakan informasi tentang terus merawat bayi, terus kembali ke fertilitasnya, dan untuk penggunaan obat-obatan. Untuk tindak lanjuti langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu dokumen. Yang kedua yaitu 2 minggu dicek ulang, 4-6 minggu setelah ujian yang terdiri dari kerumitannya dan laktasinya. Untuk latihan kolaboratif, pertimbangan konsultasi atau rujukannya yaitu meliputi jasa kemasyarakatan, layanan OB atau GYN, bukti dari ibu komplikasi postpartumnya meliputi infeksi, retensi kemih akut, dan hematoma. Untuk selanjutnya yaitu perawatan postpartum minggu ke-1 sampai ke-6. Untuk informasi kunci klinisnya, sungguh menakjubkan betapa secepatnya kebanyakan wanita menyelesaikan diri dengan bayi-bayi mereka dengan 4-6 minggu setelah lahiran. Kebanyakan wanita kembali ke functioning biasa dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang telah dibawa bayi ke dalam kehidupan keluarga. Evaluasi dari ibu saat ini diarahkan untuk diperlukan bagi kelahiran, kontrol informasi atau perlengkapan terisolasi selama masa ini tidak jarang terjadi. Dan banyak wanita perlu secara aktif diarahkan, diberi izin untuk
partisipasi dalam kegiatan selain merawat bayi yang baru lahir. Komponen sejarah yang perlu untuk dipertimbangkan. Yang pertama itu ada tinjauan. Tinjauannya meliputi peristiwa dan hasil akhirnya, sejarah sosialnya, dan adaptasi emosional susu bayi dan aktivitas seksual. Untuk pemeriksaan fisik, komponen ujian fisik untuk dipertimbangkan. Ada tanda-tanda vital, tiroidnya, bagian dadanya, pemeriksaan perutnya, dan pemeriksaan pelvis meliputi pemeriksaan spekulum dan penampilan dari serviknya. Untuk kesan klinis, diagnosis berbeda untuk dipertimbangkan, yaitu meliputi normal setelah kelahirannya, infertilitas, komplikasi postpartum seperti subition dari rahim. Untuk tes diagnosis yang perlu untuk dipertimbangkan yaitu meliputi PAP smear dan laboratoriumnya. Untuk menyediakan obatnya, langkah terapeutik yang perlu dipertimbangkan itu yaitu ada inisiasi kelahiran seperti yang diinginkan atau tidak kelahiran tersebut, seperti depresi pasca persalinan memuncak, dan mineral suplemen seperti kalsiumnya dan multivitaminnya. Untuk menyediakan dukungannya, pendidikan dan langkah-langkah dukungan untuk dipertimbangkan. Yang pertama ada anjurkan dukungan sosialnya. Ada menyediakan informasi tentang diet yang disarankan itu seperti apa, dan inisiasi kegiatan fisiknya, dan sumber di area untuk kebutuhan khusus meliputi kelompok orang tua remaja dan ibu bagi yang mempunyai anak kembar. Untuk tindak lanjuti langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan, yang pertama ada dokumennya dan ada screening depresi pasca persalinan. Untuk latihan kolaboratif, pertimbangkan atau konsultasi atau rujukan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada layanan OB atau GYN-nya, terus ada service sosialnya, dan untuk diagnosis atau pengobatan di luar lingkup praktek kebidanan. Selanjutnya saya akan membahas tentang depresi pasca persalinan. Informasi kunci klinisnya, depresi pasca persalinan mungkin berkisar dari kegundahan hingga depresi yang parah atau depresi psikosis pasca persalinan dapat terjadi dalam waktu 3-6 bulan. Pemeriksaan wanita yang menutupi lebih dari sekadar dukungan untuk menghadapi perubahan emosi mereka. Selama periode postpartum, para wanita mungkin untuk mengungkapkan perasaan negatif tentang diri mereka ataupun bayi mereka. Secara konsisten diperlihatkan mengembangkan terus banyak wanita belum membicarakan perasaan mereka. Tersebut komponen sejarah untuk dipertimbangkan. Yang pertama ada usianya. Selanjutnya yaitu kelahiran dan sejarah postpartumnya, meliputi tenaga kerja dan pengalaman kelahiran bayi sebelumnya. Ada faktor resiko pasca persalinan, ada indikator depresi. Untuk pemeriksaan fisik tersebut, yang pertama ada komponen ujian fisik untuk dipertimbangkan. Yang pertama itu ada tanda vitalnya, ada tanda-tanda atau gejala seperti anemia dan infeksi. Untuk evaluasi tersebut seperti kurang tidur dan kelesuan. Kelesuan yaitu seperti kelelahan dalam merawat bayi tersebut. Klinis, diagnosis berbeda untuk dipertimbangkan. Yang pertama ada depresi pasca persalinan, ada kurang tidur yang parah, dan penyakit kejiwaan. Untuk tes diagnosisnya, tes dan diagnosis yang perlu dipertimbangkan yang pertama yaitu profil tiroid. Untuk menyediakan obatnya, langkah terapeutik yang perlu dipertimbangkan, yang pertama ada pertimbangkan uji coba antidepresan. Ada
Anggaplah uji terapi estrogen, ada kombinasi hormon kontrasepsi. Pendidikan dan langkah-langkah yang perlu didukung untuk dipertimbangkan. Yang pertama ada pendidikan pralahir, seperti perasaan normal yang berhubungan dengan kegundahan pasca persalinan. Selanjutnya itu sumber daya setempat seperti ahli kesehatan mentalnya. Selanjutnya yaitu menurut kelahiran seperti tanda-tanda dan gejala depresi. Untuk tindakan lanjuti yang perlu dipertimbangkan seperti dokumen, kontak dengan bidan, dan perbarui rencana sebagai perubahan kondisi. Selanjutnya yaitu latihan kolaboratif. Pertimbangkan konsultasi atau rujukan yang meliputi layanan kesehatan mental dan kejiwaan, pelayanan medis, yaitu untuk diagnosis atau pengobatan di luar lingkup praktek kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Maulida Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan materi endometritis, wasir, dan mastitis. Yang pertama ada endometritis. Endometritis menunjukkan infeksi rahim atau endometrium. Endometrium lebih sering diikuti menurunnya kelahiran sesar. Namun hal ini dapat terjadi pada setiap wanita setelah melahirkan. Yang terjadi karena adanya bakteri seperti radang dan E. coli, biasanya naik dari genitalia bawah sistem. Infeksi dapat meluas ke saluran tuba dan peritoneum panggul. Potensial lainnya dari infeksi setelah melahirkan termasuk episiotomis atau laserasi dan area memar atau hematoma. Pengobatan yang diperlukan untuk mencegah timbulnya infeksi sistem atau nekrosis jaringan lokal. Infeksi setelah melahirkan diindikasi oleh dua suhu dengan ketinggian 80 derajat Celcius lebih dari 24 jam atau 8,7 Celcius setiap saat waktu. Riwayat pasien pertama dia itu adanya yang harus dipertimbangkan seperti lamanya waktu sejak lahir, durasi dan beratnya gejala. Gejalanya seperti demam dan menggigil, kemerahan dan radang di lokasi luka, bau losia, terus rasa tidak enak dan eksudat luka. Kesejahteraan umumnya itu dia kayak nafsu makan, terus fungsi kemih dan fungsi pernafasannya itu normal saja. Nah setelah itu ada faktor perinatal. Nah itu ada kayak anemia, nutrisi buruk, diabetes, vaginal bakteri, diagnosa atau pengobatan IMS, infeksi seperti itu. Terus komplikasi pada persalinan atau saat kelahiran bayi, yaitu kayak persalinan menjadi lama, ketuban pecah jadi berkepanjangan, terus mempertahankan fragmentasi plasenta, kehilangan darah yang lebih, bagiannya bisa sesar dan istirahat kurang. Pemeriksaan fisik yaitu yang pertama ada tanda-tanda vital, terus sistem kardiopulmoner kayak bunyinya, terus warna dan upaya pernafasan. Setelah itu ada pemeriksaan payudara, dilihat kemerahan atau tidak, ada rasa sakit atau tidak. Terus ada pemeriksaan perut ukuran uterusnya, nyeri yang dirujuk dan lokasi nyeri. Terus menjaga perut agar tidak luka terlalu parah dan kelembutan dengan gerakan uterusnya. Setelah itu ada pemeriksaan laserasi. Pemeriksaan laserasi itu dilihat juga seperti kemerahannya, eksudat dan kebengkakan. Terus evaluasi losio kayak ada bau atau tidak, jumlahnya yang dikeluarkan berapa.
dan pemeriksaan ekstremitas. Pemeriksaan ekstremitas bertujuan untuk mengetahui adanya edema, terus denyut nadi femoral dan tanda Homan. Setelah itu ada kesan kliniknya. Diagnosa banding yang dipertimbangkan itu kayak saluran genitalia, infeksi rahim, infeksi luka. Infeksi luka itu seperti episiotomi, sayatan bedah, hematoma pelvik, infeksi payudara, saluran kemih, terus radang usus buntu, sama reaksi obat di dalam lukanya. Setelah itu ada pengujian diagnosa, tes dan prosedur diagnosa untuk dipertimbangkan, yaitu kayak urinaria, terus kayak budaya seperti yang ditunjukkan kayak misalnya air seni, darah, dan luka. Terus ada pemeriksaan radiologi seperti ronsen dada, CT scan di bagian panggul. Di bagian panggul itu kayak adanya hematoma, dilihat hematomanya, terus letakkan fragmentasi plasentanya. Terus sama CT scan yang harus dilihat itu kayak perut sama ekstremitas. Terus abis itu ada memberikan pengobatan. Tindakan terapi untuk dipertimbangkan, yaitu ada pemberian cairan. Nah, ini bisa 4 kali terapi. Setelah itu ada pencegahan DVT dengan cara latihan isometrik dan stalking antimemboli. Setelah itu ada terapi antimikroba dengan cara pemberian obat sefetetan, mixikolin, tirakolin, ampicillin, sulbacam, sama gentamisin 1,5 mg. Setelah itu ada memberikan perawatan dengan cara alternatif, yaitu dengan obat penyelamat untuk titik-titik dan nadi, terus dengan cara teh, tinktur. Obat alternatif bukan pengganti untuk perawatan medis yang cepat. Setelah itu ada memberikan dukungan. Kalau memberikan dukungan, tindakan pendidikan dan dukungan untuk dipertimbangkan. Yang pertama ada langkah-langkah yang mendukung seperti nutrisi yang memadai, beristirahat, bantuan emosional, diskusi. Yang kedua ada diskusi dengan klien dan keluarga. Yang itu kayak diagnosa kerjanya apa, urgensi kondisinya, dan perlu pengujian diagnosa. Yang ketiga ada kebutuhan potensial untuk evaluasi medis, rawat inap, dan perawatan. Setelah itu yang keempat, berikan dukungan emosional. Kita sebagai tenaga kesehatan kayak mendengarkan saja. Dan yang terakhir, perbarui informasi sesuai tuntutan situasi. Setelah itu ada perawatan lanjutan. Perawatan lanjutan tindakan lanjut untuk dipertimbangkan. Yang pertama, mengantisipasi respon terhadap pengobatan dalam 48 jam. Pertimbangan hematoma jika minimal atau tidak direspon. Dokumen pembaruan catatan sesering mungkin dan dengan perubahan apapun. Setelah itu ada praktek kolaborasi. Kriteria untuk dipertimbangkan konsultasi dan rujukan. Yang pertama ada layanan opt-in. Yang pertama itu ada evaluasi atau perawatan pasca persalinan infeksi, pemindahan perawatan dari rumah atau pusat kelahiran untuk rawat inap. Yang ketiga, komplikasi medis pasca melahirkan dengan mengeluarkan evaluasi medis dan perawatan medis. Dan yang terakhir, untuk diagnosa atau perawatan di luar
di luar ruang lingkup praktik kebidanan. Selanjutnya membahas tentang wasir. Wasir adalah varises dari pembuluh darah-darah yang melapisi saluran anal. Mereka adalah temuan umum pada periode setelah persalinan. Wasir bisa bengkak dan menyakitkan, atau mereka mungkin menjadi trombosis dan membutuhkan sayatan. Pengobatan segera wasir setelah melahirkan dapat mencegah trombosit wasir eksternal yang telah terperangkap oleh sphincter anal. Adanya riwayat pasien, komponen riwayat yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, riwayat wasir sebelumnya, panjang dan posisi yang digunakan selama tahap kedua tenaga kerja. Yang ketiga, tindakan bantuan yang digunakan dan dampaknya. Yang keempat, adanya pendarahan dubur. Dan yang terakhir, fungsi usus biasanya. Lanjut ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, komponen ujian fisik untuk dipertimbangkan yaitu kayak adanya evaluasi perineal, kayak perkiraan perbaikan jika ada edema. Terus catatannya kayak di bagian lokasi lukanya, ukurannya, sama pembengkakan dan kemerahan. Setelah itu ada palpasi untuk memverifikasi keberadaan trombosit ambeien. Dengan melihat adanya gumpalan kencang terasa di dalam vena, sangat menyakitkan untuk disentuh. Setelah itu ada pemeriksaan dubur untuk trombosis, abses, dan tindakan ketiga dan keempat yang tidak terdiagnosa laserasi. Setelah itu ada kesan klinisnya. Diagnosa banding yang dipertimbangkan kayak pertama itu wasir dan trombosit. Terus habis itu abses anal atau masanya, hematoma, dan laserasi derajat ketiga dan keempat yang tidak terdiagnosa. Setelah itu pengujian diagnosa, tes dan prosedur diagnosa untuk dipertimbangkan tuh anaskopi. Terus memberikan perawatan dengan terapi untuk dipertimbangkan, yaitu adanya yang pertama mengurangi wasir secara manual jika diperlukan, tiriskan wasir trombosit, dan analgesik topikal kayak pemberian salep, supositosis, terus sama semprotan ameraina. Setelah itu ada persiapan wasir. Persiapan wasir itu kayak persiapan steroid diindikasi untuk berdarah atau perdarahan. Terus adanya pengawasan dan proktofoam. Terus yaitu ada meringankan atau mencegah sembelit kayak menggunakan fases, obat pencahar. Pemberian obat pencahar itu kayak isinya itu suplemen serat, gliserin suppositoria, sama enema. Nah, kategori wasir parah tidak ada trombosit. Terus biasanya itu dia kemerahan saat tubuh, terus memberikan tekanan balik sama lumasi dengan krim wasir saja gitu. Setelah itu memberikan perawatan dengan tindakan alternatif untuk dipertimbangkan, yaitu dengan cara paket es, serat dan cairan makanan yang cukup, posisi lutut ke dada untuk meringankan wasir kayak seperti tangan dan lutut, kepala di atas bantal, bagian bawah diangkat, dan yang terakhir pemberian perawatan dengan cara tindakan untuk mempercepat penyembuhan jaringan lunak kayak dengan kita ngasih gel lidah buaya sama menggunakan kompresan bekas pakai. Setelah itu memberikan dukungan yang itu kayak diet yang cukup dalam cairan dan serat,
seperti buah kering, blueberry, jus pur, dan biji psyllium. Nah, opsi dan instruksi perawatan. Yang pertama, menghindari lamanya duduk di toilet, mengedan dan memegang bangku. Dan kapan harus menelpon? Saat berdarah dan meningkatkan rasa sakit, itu harus menelpon tenaga medis. Setelah itu ada perawatan lanjutan. Perawatan lanjutan kayak tindakan lanjutan untuk dipertimbangkan itu kayak dokumen, mengevaluasi kembali wasit setelah 12 sampai 24 jam setelah perawatan, 1 minggu, dan perdarahan rektum persistem. Setelah itu ada praktek kolaborasi, pertimbangan konsultasi atau referensi. Yang pertama ada layanan obgyn kayak wasir, laserasi derajat ketiga atau keempat yang dicurigai, terus dubur, bagian dubur tuh kayak hematoma sama berdarah, dan yang terakhir itu dengan untuk diagnosa atau perawatan di luar lingkup praktik bidan. Materi selanjutnya, mastitis. Mastitis dapat terjadi pada awal atau akhir setelah melahirkan. Identifikasi dini dan perawatan segera pada tanda-tanda dapat mencegah perlunya antibiotik pengobatan. Keterlambatan dalam perawatan dapat menyebabkan abses, pembentukan, atau infeksi sistematik. Untuk wanita menyusui harus menyadari tanda-tanda yang muncul dan gejala mastitisnya. Tindakan pencegahan, kapan dan bagaimana menghubungi bidan mereka untuk evaluasi dan kemungkinan perawatan. Setelah itu ada riwayat pasien. Riwayat pasien yang pertama itu riwayat menyusui. Waktu menyusuinya kapan, gaya menyusuinya gimana, perubahan terbaru pada pola perawatannya. Terus perawatan payudara biasanya seperti apa? Yang kedua ada riwayat masalah payudara sebelumnya seperti mastitis, abses, biopsi payudara, dan pengurangan atau implan payudara. Setelah itu adanya durasi dan keparahan gejala kayak seperti payudara yang nyeri, lebih buruk saat menyusuinya, terus kemerahan pada payudara, demam atau kedinginan, sakit kepala, gejala tidak enak atau seperti flu. Dan tindakan menolong diri yang digunakan secara efektif. Setelah itu ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kayak pemeriksaan yang pertama tanda-tanda vital, terutama untuk suhu dan denyut nadinya. Yang kedua kesejahteraan umum. Yang ketiga pemeriksaan payudara. Pemeriksaan payudara dilihat kelembutannya, kemerahan dan bengkaknya, kehangatan umum dan lokalnya, terus kendornya dan proses mengerasnya. Dan dilihat juga fitur di dalam puting susunya. Setelah itu masanya itu kayak lembut atau tidak, terus tender atau non tender, dan pemeriksaan aksila. Dan komponen tambahan seperti yang ditunjukkan oleh riwayat dan pemeriksaan fisik. Setelah itu kesan klinisnya, diagnosa banding yang dipertimbangkan kayak mastitis sederhana, abses payudara, mastitis berat dengan keterlambatan sistematik, dan kanker payudara. Setelah itu pengujian diagnosa, tes dan prosedur diagnosa untuk dipertimbangkan. Yang pertama, ultrasonografi payudara untuk massa abses yang dicurigai. Yang kedua, kultur ASI untuk patogen kayak tindakan respon terhadap terapinya, keterlibatan sistematiknya. Yang ketiga, mamogram tidak direkomendasi selama laktasi. Selanjutnya memberikan perawatan, tindakan terapi untuk dipertimbangkan kayak misalnya demam, pemberian acetaminophen atau paracetamol, ibuprofen atau aspirin.
Terus terapi antibiotik untuk infeksi kayak seperti erythromycin, dicloxacillin 250 mg dan nafcillin 250 sampai 500 mg. Terus memberikan perawatan dengan cara alternatif, yaitu hindari dan nutrisi yang edukuat maksudnya, dan istirahat di payudara. Untuk istirahat, untuk demam infus dengan, terus pemberian teh tinctur sama kompres ke area yang terkena. Saya itu memberikan dukungan pendidikan dan tindakan dukungan untuk dipertimbangkan, yaitu dengan cara cuci tangan dan perawatan payudara dengan cermat, seperti kompres hangat ke area yang terkena, pijit lembut ke area puting, dan sering menyusui atau memompa. Setelah itu, ubah posisi menyusui bayi kayak berbaring miring, kayak pola sepak bola, dari perut ke perut. Terus tingkatkan asupan cairan, kayak minum air putih yang banyak dan jangan stres. Terus istirahat yang cukup, minta bantuan dengan kayak seperti penitipan anak atau adanya baby sister. Setelah itu menyediakan instruksi pengobatan, kayak minumlah sesuai petunjuk sampai obatnya habis. Memompa adalah pilihan, tidak seefektif perawatan. Dan yang terakhir, instruksi kapan dan bagaimana cara menghubunginya. Pada saat rasa dingin, rasa tidak enak, dan rasa demam tinggi. Habis itu ke perawatan lanjutan, tindakan lanjutan untuk dipertimbangkan. Yang pertama, dokumen menilai kembali dalam 24 jam dengan melihat mengkonfirmasi efektif terapinya untuk mengevaluasi jika adanya perbaikan. Dan yang terakhir, pertimbangkan rawat inap seperti dia demam pasien, gejala sistematik, dan terapi antibiotik. Setelah itu ada praktik kolaborasi, pertimbangan konsultasi atau referensi, kayak adanya layanan objin untuk mastitis yang tidak respon terhadap terapi untuk abses payudara. Setelah itu konsultasi laktasi, perawatan payudara dan menyusui selama sakit, instruksi pencegahan mastitis, kayak misalnya posisi bayinya seperti apa, teknik pijatnya kayak apa, dan rekomendasi dan dukungan. Setelah itu pelayanan sosial, kayak butuhnya perawatan lebih, kayak misalnya layanan dukungan lainnya, terus sama bantuan rumah kayak pembantu misalkan, atau baby sister. Untuk layanan anak seperti yang ditunjukkan oleh respon bayi terhadap obat. Dan yang terakhir, untuk diagnosa atau perawatan di luar ruang lingkup praktik bidan. Terima kasih. Selanjutnya, ada resusitasi bayi baru lahir. Sebagian besar bayi cukup bulan melakukan transisi saat lahir tanpa membutuhkan apapun selain perawatan dukungan lembut. Kadang-kadang, beberapa bayi yang baru lahir tidak mulai bernapas seperti yang diharapkan dan perlu intervensi untuk membantu mereka mempertahankan tali pusat yang utuh, menumbuhkan transisi yang lembut untuk bayi. Dan selama tali pusat berdenyut, memberikan sumber oksigen sekunder bagi bayi. Pada saat bayi lahir tidak ada alat bantu nafas, makanya kita perlu lakukan resusitasi bayi baru lahir untuk membantu dia bernafas dengan cara membersihkan jalan lahir bayi kayak di hidung gitu. Selanjutnya kita bisa lihat dari sejarah lainnya, yang pertama, apakah ada faktor untuk asfiksia janin seperti faktor plasentanya, atau bagaimana faktor ibu.
apakah si ibu memiliki penyakit hipoksia, hipertensi, atau hipotensi. Lalu ada faktor janin, apakah janinnya itu lahir dalam prematuris atau isomunisasi janin, dan apakah cairan ketubannya bernoda mekanium. Nah, selanjutnya ada penyebab gangguan pernapasan. Nah, kita sebagai petugas kesehatan harus melakukan pemeriksaan fisik, yaitu dengan evaluasi. Pertama, usia kehamilan ibunya, lalu kehadiran mekanium, lalu bagaimana pernafasannya, apakah dia iramanya normal atau tidak, dan detak jantungnya. Yang kedua, kita nilai mekaniumnya. Terus yang ketiga, ada mengevaluasi respirasi. Jadi normalnya pernafasan bayi itu adalah 40-60 kali per menit. Mungkin tidak teratur atau adanya retraksi perut pada bayi. Terus mengevaluasi detak jantung. Nah, detak jantung pada bayi itu normalnya 120-160. Nah, kita lihat apakah pernafasannya itu lajunya itu teratur atau tidak, dan iramanya bagaimana. Lalu kita evaluasi warnanya. Warna kulit bayi harusnya muda, warnanya pink muda. Terus kita lihat kehadirannya mekonium. Selanjutnya ada kesan klinisnya. Kita harus mendiagnosis banding apa yang dipertimbangkan. Pertama ada kondisi bayi. Terus yang kedua ada tindakan resusitasi yang dengan cara mengalirkan oksigen bebas, terus ventilasi dengan bantuan udara, dan kompresi dadanya. Terus ada penyisipan. Nah, terus kita sebagai petugas kesehatan harus memberikan perawatan. Yang pertama, tindakan terapi yang dipertimbangkan. Bayi yang tidak kuat mekonium, gunakan aspirator mekonium pada perineum untuk disedot. Terus berikan 100% oksigen melalui tas dan masker atau tabung ET. Bayi dengan usaha pernapasan tidak ada atau lemah, itu kalau yang dikasih bayi tidak ada usaha atau masih lemah, itu dikasih 100% oksigen. Terus kompresi dada untuk bayi yang selama 30 detik itu tekanannya positif, dan denyut jantungnya itu di bawah 60. Terus aliran bebas oksigen. Terus apa lagi nih? Terus epinefrin 1:10.000. Kita sebagai bidan melakukan perawatan sebagai mempertahankan jika tali pusatnya berdenyut, bayi mendapatkan oksigen. Denyut nadi kabel dengan denyut jantung bayi. Jantung menaruh traksi atau tekanan pada kabelnya. Lalu kita sebagai bidan harus memberikan dukungan, yaitu diskusikan perawatan bayi jika waktunya memungkinkan. Berikan informasi tentang perawatan bayi yang sedang berlangsung. Terus tes dan perawatan yang akan datang bagaimana, dan perawatan khususnya seperti apa. Dengarkan keprihatinan dan ketakutan orang tua. Berikan informasi tentang kelompok atau layanan pendukung seperti yang ditunjukkan perawatan lanjut. Terus tindak lanjut yang harus dipertimbangkan, yaitu dengan cara mendokumentasi melakukannya resusitasi. Beritahu petugas yang tepat bahwa bayi membutuhkan resusitasi. Terus praktek kolaborasi, mempertimbangkan konsultasi, terus layanan obgyn, layanan pediatrik, dan untuk diagnosis atau perawatan di luar lingkup kebidanan. Selanjutnya ada pemeriksaan awal dan evaluasi pada bayi baru lahir. Setiap bidan harus terampil dalam memeriksa bayi yang baru lahir. Pemeriksaan awal berfungsi untuk menentukan apakah bayi berhasil melakukan transisi ke dunia luar atau namanya bernafas ke dunia luar dari total dukungan yang disediakan dalam rahim. Bayi sangat bervariasi dan bidan harus mengevaluasi variasi mana yang memerlukan keahlian tambahan dalam perawatan bayi baru lahir. Jadi kalau pada bayi baru lahir bisa dilihat apakah dia bisa bernapas dengan baik atau tidak pada saat ke dunia luar, karena di dalam itu dia sudah disediakan semua oleh ibunya. Terus ada sejarah klien. Sejarah kliennya itu pertama kita lihat informasi kelahirannya, usia kehamilannya ibunya jelas, bagaimana dia bersalin, apakah normal atau sesar, terus apakah si bayi itu perlu diresusitasi atau tidak.
Terus peristiwa atau temuan signifikan sejak lahir, misal ada kelainan atau apa. Kesejahteraan bayi, bagaimana bayi lahir, apakah dia nangisnya kencang, terus gerakannya pasif atau aktif. Terus memeriksa tanda-tanda vital seperti suhu, tekanan darah, pernafasan, dan nadi. Terus sejarah keluarganya, apakah di dalam keluarganya dia mempunyai kelainan genetik. Terus kita lihat bagaimana riwayat sejarah obstetriknya, apakah dia dulu pernah di operasi sesar atau tidak, atau yang lainnya. Terus selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Yang pertama kita memeriksa pada bayinya dulu, kan karena pada emang ini fokus ke bayinya. Kita hitung skor Apgar pada 1-5 menit pertama. Yang kedua tanda-tanda vital. Yang ketiga statistik vital seperti lingkar kepala, panjangnya, terus berat badannya gitu. Mengevaluasi usia kehamilan, mengevaluasi bayi, warna kulitnya. Terus mengevaluasi pemeriksaan kepala, pemeriksaan mata, apakah refleksnya merah, posisi ukuran bentuk matanya seperti apa, apakah simetris atau tidak, warna iris dan skerelanya. Terus pemeriksaan telinga, kita lihat posisi dan bentuknya, adakah sinus atau periaurikular atau kelainan pada pada kulitnya. Lalu ada pemeriksaan hidung, pemeriksaan mulut, apakah warna bibirnya pucat atau tidak. Terus pemeriksaan tulang belakang, dilihat apakah simetris atau tidak dan apakah ada benjolan atau tidak. Terus pemeriksaan dada, pemeriksaan perut, pemeriksaan genitalia, dilihat apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah ada genitalia ganda atau tidak. Kita lihat lagi. Terus kita ada pemeriksaan ekstremitas, dilihat bagaimana dia cara bergerak, apakah aktif atau pasif, apakah cuma sebelah saja atau tidak. Terus kita perhatikan juga refleks-refleksnya. Lalu ada kesan klinis. Pertama, diagnosis banding yang dipertimbangkan. Bayi baru lahir normal. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir itu diusahakan kesan klinisnya pada bayi baru lahir normal. Khusus bayi yang baru lahir diperumit. Misalkan dia ada kelainan, itu dilihat lagi apakah bagaimana faktor kehamilannya, bagaimana faktor persalinan atau kelahirannya, apakah ada faktor bawaan dan genetik lainnya. Terus ada pengujian diagnostik, memberikan perawatan. Kita melakukan vitamin K, pemberian vitamin K. Namun kita bisa menunda vitamin K apabila insiden penyakit hemoragik tanpa vitamin K berkisar antara 0,25% sampai 0,50%. Selanjutnya kita memberikan dukungan. Diskusikan temuan fisik, kekhawatiran potensial atau aktual, tanda dan gejala yang harus diperhatikan. Jadi kita memberitahukan kepada ibu temuan fisik seperti kekhawatiran potensial atau bahaya yang mengancam, dan tanda dan gejala yang harus diperhatikan dan langsung dibawa ke dokter. Terus diskusi tujuan dan pengujian. Dorong pertanyaan, libatkan orang tua dalam pengambilan keputusan. Lalu ada diskusi pilihan potensial. Lalu ada panduan antisipasif untuk mengasuh bayi yang baru lahir. Evaluasi hidrasi yang memadai, pola umum berkemih, dan buang air besar. Jadi pada saat bayi yang baru lahir, kita memberikan dukungan untuk selalu jangan sampai bayi itu terhidrasi. Lalu lihat bagaimana pola berkemih dan buang air besarnya. Lalu rencana tindak lanjut untuk perawatan bayi yang lebih baik. Kapan harus menghubungi dan bagaimana cara menghubungi. Kalau kapan harus menghubungi pada saat dia memiliki tanda dan gejala yang potensial. Lalu bagaimana cara menghubunginya, bisa menghubungi klinik terdekat. Perawatan lanjutannya ada pertama dokumentasi, evaluasi harian 2 hingga 3 hari pertama kehidupan. Yang ketiga ada pemeriksaan berat badan pada 1 hingga 2 minggu, pengamatan makan, bagaimana dia jika menyusui, interaksi ibu dan bayinya, bagaimana jika ia menelan atau menghisapnya. Periksa kembali pemeriksaan tubuhnya. Terus kalau pada saat praktek kolaborasi bisa ke layanan pediatri, konsultasi laktasi, dan untuk diagnosis atau keperawatan di luar lingkup praktik bidan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Zara Nabila. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan. Yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah perawatan bayi yang menjalani sunat. Sunat sendiri adalah operasi pengangkatan sebagian atau seluruh kulup penis. Tidak ada indikasi medis yang jelas untuk sunat bayi baru lahir secara yang rutin. Lebih sering dilakukan karena alasan budaya, sosial, atau agama. Riwayat pasiennya yang perlu dipertimbangkan adalah perjalanan neonatal sejak lahir. Yang kedua itu kontraindikasi untuk sunat. Yang pemeriksaan fisiknya yang dipertimbangkan yang pertama itu adalah tanda-tanda vitalnya, termasuk suhu. Yang kedua itu pemeriksaan penisnya, mengevaluasi untuk hipospadia sebelum prosedur. Identifikasi landmark untuk blok penis jika dibutuhkan. Kesan klinis, diagnosis banding yang dipertimbangkan. Yang pertama itu genitalia neonatal pria normal, sunat pilihan, pengajuan diagnostik, tes dan prosedur diagnostik untuk dipertimbangkan. Yang pertama seperti ditunjukkan untuk memastikan stabilitas bayi sebelum prosedur. Yang selanjutnya itu pemberi perawatan, tindakan terapi untuk dipertimbangkan. Yang pertama itu siapkan peralatan. Yang kedua, profit untuk menghilangkan rasa sakit seperti pemberian krim EMLA atau menggunakan blok penis dorsal, menggunakan blok cincin subkutan. Ya, seperti itulah intinya ya. Selanjutnya prosedur menggunakan penjepit gomco. Gunakan teknis aseptik yang ketat. Buat celah punggung, identifikasi cincin preputial, hapus adhesi. Selanjutnya pemberian perawatan, tindakan alternatif untuk dipertimbangkan. Yang pertama itu pertahankan kulup utuh. Yang kedua, keluarkan hanya ujung kulup. Yang ketiga, sunat di kemudian hari ketika dan jika dibutuhkan. Maksudnya ya gitu deh. Memberikan dukungan, pendidikan dan tindakan dukungan untuk dipertimbangkan. Yang pertama itu memberikan persetujuan, itu penting loh. Pemberian edukasi kepada orang tua yang memilih untuk disunat terkait perawatan penis setelah prosedur. Jadi kita harus ngasih tahu setelah sunat ini suruh ngapain, misalkan dibersihin pakai apa, seperti itulah ya. Selanjutnya perawatan lanjutan, tindakan lanjutan untuk dipertimbangkan. Yang pertama, dokumen. Yang kedua, amati kemungkinan komplikasi. Yang ketiga, lepaskan
dari perawatan. Nah, yang selanjutnya ini praktek kolaboratif. Pertimbangan konsultasi atau referensi. Yang pertama, mohel atau mohelet. Yang kedua, layanan pediatrik. Yang ketiga, layanan OB atau GYN. Yang keempat, diagnosis atau perawatan di luar lingkup praktik bidan. Selanjutnya adalah persalinan bayi baru lahir untuk menyeimbangkan dari normal. Setiap bayi itu unik dan bidan harus dapat menilai apakah variasi dari yang diharapkan hanya mewakili kisaran normal atau mengindikasikan adanya kondisi yang memerlukan penilaian tambahan dan kemungkinan perawatan. Meskipun sebagian besar bayi baru lahir dari ibu yang sehat itu sendiri sehat. Ciri khas kebidanan adalah meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan semua ibu dan bayi. Ini termasuk menjadi jeli terhadap tanda-tanda dan gejala halus yang mungkin menunjukkan perlunya dukungan lembut, investigasi atau perawatan medis yang terampil. Selanjutnya, riwayat pasien. Komponen yang harus dipertimbangkan dalam riwayat pasien yang pertama itu sejarah keluarganya, sejarah genetika, anomali kongenital, kehilangan kehamilan. Yang kedua itu riwayat kehamilannya, komplikasi kehamilan, penyakit atau penyakit ibunya. Yang ketiga itu persalinan atau peristiwa kelahiran, pola denyut jantung janin tidak normal, resusitasi yang terus komplikasi saat lahir, dan yang keempat itu tinjau penilaian awal, usia kehamilan, anomalia kongenital, tes laboratorium, dan yang kelima adanya gejala sejak lahir. Jenis gejalanya apa, serangan dan durasi, terus kerasnya seperti apa. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Komponen pemeriksaan fisik untuk dipertimbangkan, yang pertama itu atur atau lakukan penilaian bayi baru lahir yang komprehensif. Yang kedua, tanda-tanda vitalnya seperti suhu, laju pernapasannya, volume, dan usaha adanya apnea. Yang ketiga itu refleks. Yang keempat, amati tanda dan gejala yang menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut, seperti pernafasannya, detak jantung, serta ketidakstabilan suhu dan warna. Yang kelima itu sebelum 24 jam sampai kemungkinan besar patologis. Setelah 24 jam kemungkinan besar fisiologis, kegagalan untuk memberi makanan yang baik, kegagalan untuk memindah
ekstremitas. Yang ke-9, adanya anomali kongenital. Yang ke-10, adanya cedera terkait kelahiran seperti cephallohematoma, cedera plexus brachialis, dan pneumothorax. Kesan klinisnya, diagnosis banding yang dipertimbangkan yang pertama itu istilah atau bayi prematur dengan gangguan pernapasan, trauma atau cedera kelahiran, ikterus fisiologis, hiperbilirubin. Terus yang selanjutnya kelelahan genetik. Yang terakhir itu grup B-strep. Pengajuan diagnostik, tes atau prosedur diagnostik untuk dipertimbangkan. Yang pertama itu tes bilirubin, yang kedua kultur darah, yang terakhir tes lainnya seperti yang ditunjukkan oleh presentasi bayi sesuai untuk lingkup praktik bidan. Yang selanjutnya itu memberikan perawatan. Tindakan terapi yang dipertimbangkan, yang pertama itu pemberian lingkup termal dan netral, kulit ke kulit pada ibu, pada unit resusitasi yang dihangatkan, berikan O2 untuk sianosis. Yang selanjutnya seperti yang ketiga nih, seperti yang ditunjukkan oleh diagnosis seperti fototerapi, antibodi. Yang selanjutnya itu perawatan atau tindakan alternatif yang dipertimbangkan. Yang pertama, fototerapi di rumah, seperti lampu atau sinar matahari. Yang kedua itu homeopatik, resus remedi ke titik-titik nadi. Yang ketiga, doa dan penerimaan bayi sebagai makhluk yang sempurna. Yang terakhir, orang lain seperti yang ditunjukkan oleh kondisi atau presentasi bayi. Selanjutnya, pemberian dukungan. Pendidikan dan tindakan dukungan untuk dipertimbangkan. Yang pertama, saat pulang atau setelah melahirkan di rumah, berikan informasi mengenai tanda dan gejala penyakit atau cedera. Siapa yang harus dihubungi jika gejala berkembang. Yang kedua, untuk bayi yang sakit, berikan informasi tentang pemberian dukungan kepada orang tua, pemeriksaan bayi baru lahir, diagnosis, dan perawatan lanjutan, tindakan lanjutan untuk dipertimbangkan, evaluasi ulang bayi. Yang kedua, dokumen, dan ini praktek kolaboratif, pertimbangkan konsultasi atau referensi. Layanan pediatrik. Yang kedua, untuk diagnosis atau perawatan di luar lingkup bidan. Jadi misalkan si bayi ada kelainan tetapi di bidan
di praktek mandiri bidan tidak bisa menangani, jadi bidan tersebut menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit agar lebih jelas. Selanjutnya, perawatan bayi yang baik. Bayi yang baru lahir dapat dirawat oleh berbagai personal kesehatan, termasuk bidan. Bidan yang memasukkan perawatan bayi setelah periode bayi baru lahir segera harus mengembangkan hubungan kerja dengan profesional. Perawatan bayi lainnya yang dapat memberikan perawatan selama masa sakit cedera atau penyimpangan lain dari norma. Mengembangkan hubungan kerja dengan orang tua dengan memberikan informasi, pendidikan, dan dukungan yang sangat penting untuk memberikan perawatan terbaik bagi bayi. Perawatan bayi yang baik dapat mencangkup evaluasi pertumbuhan dan perkembangan, administrasi imunisasi, dan perawatan masalah kesehatan kecil. Riwayat pasiennya atau komponen riwayat pasien yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu indikasi untuk evaluasi ini. Yang kedua, sejarah ibu yang signifikan. Yang ketiga, perjalanan persalinan dan persalinan serta respon bayi. Yang keempat, temuan atau peristiwa penting sejak lahir. Yang kelima, variasi dari kursus bayi baru lahir yang diharapkan. Yang keenam, pengamatan interaksi orang tua ke anak. Yang pemeriksaan fisiknya yang harus dipertimbangkan itu tanda-tanda vital itu yang pertama, yang kedua parameter pertumbuhannya, pengamatan, dan warna kulitnya. Kulit kayak warna kulitnya ruam atau enggak. Yang kelima itu HENT, fontanel, ukuran dan bentuk, melacak pergerakan matanya. Yang keenam, dada dan punggung. Yang ketujuh, perut. Yang kedelapan, ekstremitas. Yang kesembilan itu genitalia. Persalinan untuk tanda-tanda penyakit. Nah, kesan klinisnya, diagnosis banding yang dipertimbangkan. Bayi dengan tanda atau gejala cedera, penyakit neurologis setelah lahir, kecanduan narkoba, penurunan berat badan, defisit pengarang atau visual, alergi. Selanjutnya, pengajuan diagnostik, tes prosedur diagnostik untuk dipertimbangkan, yaitu glukosa, bilirubinnya, laboratorium atau tes lain seperti yang ditunjukkan oleh kondisi si bayi tersebut. Pemberian perawatan, tindakan terapi yang dipertimbangkan. Yang pertama itu nutrisi. Yang kedua, fototerapi untuk hiperbilirubinnya.
Yang ketiga, imunisasi anak. Yang keempat, perawatan untuk penyakit atau penyakit yang mendasarinya. Yang kelima, perawatan lain seperti yang dibutuhkan. Pemberian perawatan atau tindakan alternatif yang dipertimbangkan, suplemen nutrisinya, lakukan imunisasi, dan selanjutnya pemberian dukungan pendidikan dan dukungan untuk dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan itu pemberian informasi tentang anak, diantisipasi dengan baik, rekomendasi diet dan nutrisi. Yang kedua, metode pemberian makanan primer. Yang ketiga, suplementasi. Yang keempat, dorong partisipasi orang tua dalam mengambil keputusan, seperti pemberian alasan untuk rekomendasi, diskusikan alternatifnya, berikan akses ke sumber daya tambahan sesuai kebutuhannya. Perawatan lanjutan, tindakan lanjut yang dipertimbangkan seperti dokumentasikan semua temuan, terutama setiap variasi dari normal. Yang kedua, pemberian berat badan pada usia 1-2 minggu. Yang ketiga, tindak lanjut vitamin K pada kunjungan 1 dan 4 minggu. Selanjutnya, jadwal ujian umum anak bayi. Terus yang kelima, ki bulan hingga kurang bulan hingga 6 bulan, kurang 3 bulan 6-8 bulan, ki 6 bulan 18-24 bulan setiap tahun 2-5 tahun. Yang terakhir itu kolaboratif, pertimbangan konsultasi atau referensi, layanan pediatrik untuk perawatan anak yang baik di luar ruang lingkup praktik bidan. Dihadapkan. Yang kedua itu untuk diagnosis atau perawatan di luar lingkup bidan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.